Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Ali Imran Madaniyatun. Surat Ali Imran adalah tergolong surat Madaniyah. Artinya surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Adapun Ali Imran artinya adalah keluarga Imran. Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah Imran yang dimaksud dalam surat ini. Mengingat ada dua Imran yang terkenal dalam kalangan Bani Israel, yakni Imran ayah Nabi Musa dan Imran ayah Maryam. Jika yang dimaksud Imran di sini adalah Imran ayah Nabi Musa, berarti keluarga Imran yang dimaksud adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan jika Imran yang dimaksud di sini adalah Imran ayah Maryam, maka keluarga Imran di sini berarti yang dimaksud adalah Maryam dan Nabi Isa. Akan tetapi menurut para ulama yang lebih dekat dengan kebenaran adalah Imran ayah dari Maryam, mengingat dalam surat ini banyak dikisahkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Mi'atani au illa ayatan. Jumlah ayat dalam surat Ali Imran ini ada 200 ayat. Namun ada satu ayat yang diperselisihkan ulama apakah masuk dalam surat Ali Imran ini atau tidak. Ayat itu adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Alif lam mim. Allah lebih tahu akan maksud dari lafaz alif lam mim tersebut. Jadi huruf-huruf yang ada di permulaan surat itu termasuk ayat mutasyabihat. Jadi yang paling selamat adalah tafwid atau memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri adalah tidak butuh pada yang selainnya Allah. Nazzala 'alaika ya Muhammadu al-kitaba al-Qur'ana multabisan bil haqqi bisyudqi fi akhbari. Diturunkan kepada Muhammad kitab Al-Qur'an yang berisikan kebenaran dalam semua beritanya. Musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minal kutub. Yang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injila min qabl ay qabla tanzilihi hudan halun bi ma'na hadina min ad-dhalalah linnasi mimman tabi'ahuma. Dan diturunkannya pula Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk dari kesesatan bagi orang-orang yang mau mengikuti kedua kitab tersebut. Wa abara fihi ma bi anzala wa fil Qur'ani binazzala al-muqtadi litakriri li'annahuma unzila daf'atan wahidatan bikhilafi. Pada Taurat dan Injil dipakai kata-kata anzala, sedangkan pada Al-Quran dengan menggunakan lafaz nazzala yang mengikuti wazan fa'ala yang memiliki faedah takdir adalah dikarenakan Taurat dan Injil diturunkan satu kitab sekaligus, berbeda dengan Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur. Wa anzalal furqana bi ma'nal kutubil fariqati bainal haqqi wal batil. Dan diturunkannya pula Al-Furqan, artinya kitab yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wa dzakarahu ba'da dzikri thalathati liya ummama adaha. Dan disebutkannya Al-Furqan setelah menyebutkan 3 kitab suci adalah agar bisa mencakup pada yang selainnya. Jadi di sini adalah menyebutkan perkara yang umum setelah menyebutkan perkara yang khusus. Pemirsa, saya baca dalam kitab Tafsir Al-Marawi, di sana Al-Furqan di sini dimaknai dengan perkara yang bisa memisahkan perkara yang hak dan yang batil secara umum. Maka dalam hal ini bisa memasukkan akal pikiran manusia. Karena akal pikiran manusialah yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil.
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Juga manusia diberi akal, sehingga akal itu dengan dipandu oleh kitab-kitab suci, maka dia secara alamiah akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga jika ada orang yang berakal yang telah mengetahui isi kandungan kitab-kitab suci, baik membaca secara langsung atau mendengar dari para ulama, lalu orang itu tidak mau mengikuti jalan yang hak, maka berarti dia telah salah dalam menggunakan akalnya, atau akalnya dikuasai hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itulah yang mendorong dia untuk menolak kebenaran itu. Jadi pada hakikatnya manusia telah diberi perangkat untuk menemukan kebenaran berupa akal pikiran dan panduan berupa kitab suci. Jika ada manusia yang menempuh jalan kesesatan, berarti dia telah salah dalam menggunakan perangkat itu. Dan oleh sebab itulah manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Innalladzina kafaru bi ayatillahi al-Qur'ani wa ghairi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, yakni kafir pada Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya, maka bagi mereka disediakan siksa yang berat. Jadi orang-orang yang tetap ingkar dan tidak mau tahu dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasul, atau orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk membedakan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil, antara kepercayaan yang benar dengan kepercayaan yang salah, antara agama-agama yang diridhai Allah dengan agama-agama yang tidak diridhainya, maka bagi mereka disediakan siksa yang berat. Wallahu aziz, dan Allah maha perkasa. Ghalibun ala amrihi fala yamna'uhu syai'un min injazi wa'dihi wa wa'idihi. Artinya Allah adalah zat yang menguasai segala urusan, sehingga tak satu pun yang dapat menghalanginya untuk menunaikan janji ataupun ancamannya. Dzuntiqamin, lagi yang mempunyai balasan siksa. Uqubatin syadidatin mimman asahu la yaqdiru ala mithliha ahadun. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menyediakan hukuman berat terhadap orang-orang yang durhaka, berupa siksaan yang tak seorang pun di dunia ini yang bisa membuat siksaan seperti itu. Masya Allah, ya sungguh tak bisa dibayangkan betapa berat siksaan dalam neraka itu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari siksa neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un ka'inun fil ardi wala fis sama'i. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di antara barang yang wujud ini, baik di bumi maupun di langit. Li'almihi bima yaqa'u fil 'alami min kulliyyin wa juz'iyyin. Karena ilmu Allah yang mencakup terhadap apa yang terdapat di seluruh alam, baik secara global maupun secara terperinci. Wa khasyahuma bi dzikril annal hissa la yatajawazuhuma. Langit dan bumi disebutkan secara khusus, padahal ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya langit dan bumi, adalah karena panca indera manusia tidak dapat melampaui keduanya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u min dzukuratin wa unuthatin wa bayadin wa sawatin wa ghairi dzalik. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sesuai kehendaknya. Apakah akan dijadikan laki-laki atau perempuan, apakah berkulit putih atau berkulit hitam, dan lain sebagainya. La ilaha illa huwal azizu fil mulkihi. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa dalam kerajaannya. Al-hakimu fi sun'ihi, lagi maha bijaksana dalam tindakan dan perbuatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri kajian kali ini, perlu diketahui bahwa awal surat Ali Imran ini sampai ayat ke-80 turun berkenaan dengan kaum Nasrani Najran yang datang untuk mendebat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan Nabi Isa AS. Mereka mengatakan Isa bin Maryam atau Yesus dalam terminologi mereka adalah Tuhan atau anak Tuhan. Maka ayat-ayat ini turun sebagai bantahan atas mereka.
Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Jika Nabi Isa adalah Tuhan, maka harusnya Nabi Isa juga terus hidup. Pada kenyataannya, pada keyakinan mereka Nabi Isa telah wafat di tiang salib atau akan wafat nanti di akhir zaman setelah mengalahkan Dajjal dalam keyakinan kaum muslim. Maka wafatnya Nabi Isa itu menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan, karena salah satu sifat Tuhan adalah terus hidup, tidak pernah mati. Atau jika dikatakan dia anak Tuhan, maka anak itu selalu serupa dengan bapaknya. Singa akan melahirkan anak singa juga, mustahil melahirkan kambing. Jika bapak singa makan daging, mustahil anaknya makan sayur mayur. Maka jika Nabi Isa adalah anak Tuhan, harusnya juga serupa dengan Tuhan dan memiliki sifat-sifat ketuhanan juga. Yang pada kenyataannya Nabi Isa tidak memiliki sifat ketuhanan itu, karena pada kenyataannya Nabi Isa juga mengalami kematian. Selanjutnya masih dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Artinya tidak butuh pada yang lain. Sementara kita tahu Nabi Isa alaihissalam butuh untuk dikandung, butuh untuk diasuh ketika bayi, butuh udara untuk hidup, butuh makan, minum, dan lain sebagainya. Maka jelaslah Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan. Selanjutnya pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada Nabi Muhammad SAW kitab Al-Qur'an, menurunkan pada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat, dan menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Antara Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Isa ada kesamaan, yakni sama-sama menerima kitab suci. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa sama dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam, yakni sama-sama Nabi yang diutus dan mendapatkan kitab suci, bukan Tuhan. Selanjutnya pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membentuk manusia ketika masih dalam kandungan. Sementara Nabi Isa alaihissalam tidak bisa membentuk orang lain, bahkan dia sendiri dibentuk tanpa bisa memilih bentuknya ketika masih dalam kandungan. Maka jelaslah bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah bukan Tuhan, melainkan sebatas Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Yang dihormati Allah, sekian kajian tafsir jalan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan betul-betul ilmu yang manfaat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kajian tafsir jalalain kali ini. Insyaallah kita akan bertemu pada kajian berikutnya. Sekian wallahu a'lam bishawab.